Penobatan tidak memperhatikan pergerakan Luo Zeng, tetapi menempatkan seluruh pikirannya di pintu transmisi. Ketika Oriental Purejun memimpin kerumunan melintasi saluran transmisi, suara nyaring sudah berdering, "Tuan-tuan, sudah waktunya." Ribuan ahli sihir magis jurang, permukaan tubuh tiba-tiba berubah dari cahaya kemasan, menyerbu ke depan. Lampu kemasan ini dapat melindungi mereka dari kekuatan Taoisme. Meskipun kekuatan jurang maut tidak cukup untuk melawan orang-orang kudus, bahkan kebesaran Allah yang sejati tidak sebagus itu, tetapi bakat unik mereka sangat sulit untuk ditangani. Kalajengking Oriental murni baru saja melangkah keluar dari saluran transmisi. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit dingin, dan matanya jauh, dan dia telah jatuh pada iblis besar dari jauh. "Kalian semua sempurna, setan abisal ini diserahkan kepadamu. Orang lain pergi untuk membunuh iblis." "Muhaiji, Dingin, Tanglun, ikut aku." Bagian dalam aliansi raksasa juga terpisah. Peternakan, Dingin dan Tanglun adalah 3 orang yang paling dipercaya di timur. Setelah perintah itu, ketiga orang kudus telah melompat dan berubah menjadi 3 aliran cahaya untuk pergi ke penobatan. Ketika mereka terbang di atas dataran yang putus asa, puluhan burung raksasa di langit berkumpul dan ingin mencegat mereka, tetapi burung-burung raksasa ini tidak dekat. Mereka telah berubah menjadi sekelompok api, disertai dengan jeritan-jeritan. Jatuh dari ketinggian. Tanglun hanya melihatnya dengan samar, dan burung-burung raksasa ini tidak cukup berkualitas untuk menghentikan mereka. Camus berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak, hanya mata dingin menyaksikan ketiga orang suci itu langsung menuju ke diri mereka sendiri. Pada saat ini, darah gembala dan orang lain telah berubah menjadi cahaya berdarah, bergegas ke dataran putus asa. Ketika dia melangkah ke dataran yang putus asa, dia merasakan vitalitas tubuhnya dengan cepat berlalu. Namun, memperbaiki situasinya, vitalitas tubuh sangat tinggi, dan kecepatan passing ini tidak terlalu banyak. "Hei!" Dengan suara renyah, tubuh jurang yang dalam telah dipecah menjadi 2 bagian. Iblis abisal ini tidak bisa bersaing dengan kesempurnaan besar, tetapi mereka tidak takut pada kekuatan magis, hanya satu yang bisa membunuh. Taiking Timur melangkah maju, dan tangan besi itu menghantam, dan kepala jurang yang dalam meledak. Penyempurnaan hebat lainnya juga ditembak. Adapun orang-orang kudus dan orang-orang kudus lainnya, mereka langsung melintasi mogul abisal ini, dan target mereka adalah setan-setan itu. Oriental murni berdiri di depan penobatan. Kontras antara keduanya seperti gajah dan nyamuk, perbedaannya sangat besar. Tetapi yang satu adalah makhluk manusia yang paling kuat, dan yang lain adalah makhluk yang paling kuat di dalam iblis. Tapi wajah Oriental murni masih tenang. "Biarkan aku mengendalikan jurang, kau masih penguasa di sini." Penobatan menatap ketiga orang suci di depannya, dan tatapan itu tampaknya memandang ketiga serangga kecil itu. "Ketika Anda mendengar kemurnian dari timur, Anda akan membuka mulut Anda dan tersenyum. Wilayah iblis abisal awalnya milik keluarga iblis saya. Apakah Anda pikir saya akan mengizinkan Anda untuk mengendalikan tempat ini? Apa yang ingin aku pinjam hanyalah kekuatan jurang maut, dan aku tidak akan mengganggu yang lainnya," lanjut Isten Pure. Camus tampaknya telah mendengar lelucon yang sangat konyol. Kekuatan di sini akan selalu menjadi milik keluarga iblis. "Kalian manusia, tapi semut." Elang Oriental murni memandang iblis besar itu, dan wajahnya menunjukkan senyum dingin. "Kalau begitu, Anda bisa melihat kekuatan semut." Suara itu baru saja jatuh, dan kecoa timur murni sudah menembak. "Hei!" Seorang tahu yang unik menyebar dari tangan murni timur. Doktrin-doktrin ini membentuk kutukan, dan mantra-mantra berkumpul bersama, dan segera menjadi pedang emas. Pedang ini, mata Tanglun dan Muhai adalah salah satunya. Kalajengking murni dari timur jarang menggunakan senjata. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan, dan komunikasi pedang ini sangat rumit sehingga bahkan kedua orang suci tidak dapat melihat. "Aku tidak tertarik melihat kekuatan semut. Mati." Setelah penobatan, dia memutar bola hitam besar di tangannya dan membawanya ke 3 orang kudus. "Hei!" Tanglun mendengus dan api bergulir dari kakinya. Seluruh tubuh sepenuhnya dihilangkan dan berubah menjadi api murni. "Jangan memadamkan api." Setelah berubah menjadi tubuh yang tidak bisa dipadamkan, tangan Tanglun melambai, dan ledakan-ledakan gila meledak. Peternakan juga mengguncang pedang hitam panjang, dan jalan yang sangat kuat menyebar. Itu seperti laut bercabang 3, menyebar ke segala arah, dan kemudian membanting ke arah penobatan. Ketika seorang suci menembak, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Selain itu, ketiga orang suci ini adalah yang terkuat di dunia. Boom! Ketika serangan Tanglun dan Muhaiji dan penobatan bertemu, energinya sangat terkonsentrasi. Bahkan jika hukum antariksa di bidang sihir abisal sama sekali tidak efektif, pada saat ini, ruang di sekitarnya masih mulai runtuh dengan liar. Di dataran putus asa, raksasa dan iblis sulit dikalahkan. Di hadapan pemimpin iblis Luo Zeng, dia sudah berpisah. Patriark Qianlong memandang Luo Zeng dengan ngeri, dan beberapa dari mereka tidak percaya pada adegan ini. Di kejauhan, stok kuat dan kekuatan menyebar, dan tidak mempengaruhi Patriark Qianlong. Sebelumnya, kaki Luo Zeng dihancurkan oleh api hitam, dan kekuatan yang ditampilkan sangat kuat. Komandan iblis ini bahkan tidak bisa mengalahkan Patriark Qianlong. Kekuatannya mungkin sebanding dengan puncak dan sakral itu, bahkan oleh Luo Zeng Yijian yang terbunuh. Sekte Tao dari pedang penyanyi ini sangat rumit, seolah-olah ada ratusan jenis ramalan. Para leluhur Qianlong pernah berpikir bahwa ia memiliki ilusi matanya sendiri. "Ayo pergi." Tatapan Luo Zeng melewati dataran putus asa. "Hei!" Mengambil keuntungan dari kekacauan ini, dia bahkan memperhatikan nasib pertempuran sengit di jurang. "Aku tidak bisa menemani muka Abyssal Demon," kata Luo Zeng. Segera setelah dia melepaskan ikan aneh, beberapa orang mengelak di sepanjang sisi dataran putus asa dan terbang menuju pintu ruang besar. Melihat postur para raksasa, sulit bagi mereka untuk menjaga Luo Zeng dan partainya. Segera beberapa dari mereka jatuh di depan pintu ruang.
Pada saat ini, hanya merendam beberapa jurang dalam dari jurang darah yang merumput. Matanya jatuh pada Luo Zeng. Kelip-kelip kalajengking yang indah memancarkan warna yang luar biasa. Luo Zeng. Bagaimana dia muncul di sini? Akan memperhatikan mata peternakan, Luo Zeng melangkah ke pintu ruang, berbalik dan tersenyum sedikit ke arah peternakan. Dia memiliki hati yang dingin di hatinya. Dia ingin meninggalkan Luo Zeng, tetapi dia dapat berubah pikiran. Kekuatannya saat ini jauh dari lawan Luo Zeng, dan para penatua di keluarga itu memerangi iblis-iblis di dataran yang putus asa. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi biarkan dia melarikan diri. Tetapi ketika Luo Zeng dengan tenang melangkah ke pintu ruang, tidak ada sedikit reaksi di pintu ruang. Pintu ke ruang ini tidak efektif.